Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali lagi dengan kelompok 1 dengan mata pelajaran yaitu teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, kita sekarang masuk pada topik 7 di mana sebelumnya kita perkenalkan dulu anggota kelompok kita. Yang pertama yaitu Agra Dira Wisesa, yang kedua Antos Rial, yang ketiga Belia Putri, yang keempat Cici Syafra Fiani SY, yang kelima itu Febi Oktaviani, yang keenam Hanifah Muslim, dan yang ketujuh saya sendiri Ilham Saputra. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah pada hari ini, langsung saja kita masuk kepada materi kita. Untuk pemateri pertama kita serahkan kepada saudara Agra Dira Wisesa. Kepada Agra Dira Wisesa dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tentang keuntungan dan kelemahan materi multimedia dalam pembelajaran audio. Keuntungan dari audio yang pertama tersedia, mudah digunakan, dan portable. Yang kedua, murah. Yang ketiga, merangsang imajinasi. Yang keempat, memberikan pesan lisan. Yang kelima, memberikan informasi terkini. Yang keenam, mendukung pembelajaran bahasa asing. Yang ketujuh, mudah disimpan. Yang selanjutnya, kelemahan dari audio ini ialah yang pertama, masalah hak cipta. Yang kedua, tidak memantau perhatian. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan kecepatan. Dan yang keempat adalah konten materi yang tetap. Selanjutnya, sampaikan kepada Belia. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang keuntungan dari media video. Pertama yaitu gerakan. Nah, media video ini bisa menggambarkan konsep dari proses. Contohnya, dalam pembelajaran, kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Nah, itulah keuntungan menggunakan video. Nah, keuntungan yang kedua yaitu pengamatan bebas risiko. Nah, maksudnya di sini yaitu misalnya ketika guru menjelaskan tentang seperti apa bentuk letusan di Gunung Merapi. Nah, tentu guru tidak perlu membawa siswanya ke tempat letusan Gunung Merapi. Guru bisa menyajikan video bagaimana bentuk letusan dari Gunung Merapi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dramatisasi. Contohnya, guru ingin menayangkan video tentang bagaimana kehidupan dan interaksi yang dilakukan manusia pada masa penjajahan. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran afektif. Contohnya itu ketika guru ingin membentuk sikap pribadi dan sosial peserta didik, itu bisa menayangkan film dokumenter. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini yaitu misalnya guru menayangkan video tentang banjir, lalu disuruhlah peserta didiknya bagaimana cara menyelesaikan masalah banjir tersebut. Selanjutnya itu pemahaman budaya. Untuk pemahaman budaya ini, ketika guru ingin memberikan gambaran kepada siswa tentang kehidupan masyarakat di tempat lain, guru bisa menyajikan video tersebut. Selanjutnya, dari segi kelemahannya. Kelemahan video tersebut yaitu kecepatannya tetap. Jadi kalau dalam berdiskusi, ketika menonton video, ada siswa yang mampu memahami dengan cepat dan ada yang tidak. Nah, tentu siswa yang memahami dengan cepat bisa kesal gitu dengan temannya yang belum paham materi tersebut. Nah, yang kedua itu ketidakcocokan video dengan topik. Yang ketiga itu tingkat kompleksitas video, dan yang keempat video kurang tepat dalam menyajikan informasi abstrak non visual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Belia yang telah menyampaikan presentasinya. Berikutnya presentasi selanjutnya
akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Bang Antos Rial. Kepada Bang Antos, silakan. Sebelumnya Bang Antos, mohon suaranya ya. Sorry, maaf. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu keuntungan visual. Nah, ada beberapa bentuk keuntungannya. Yang pertama yaitu praktis dan efisien. Yang kedua yaitu dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Berikutnya yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya yaitu membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Selanjutnya yaitu memiliki berbagai macam konsep yang menarik. Nah, ini biasanya lebih ke anak yang gaya belajarnya visual, lebih menguntungkan bagi mereka. Untuk materi selanjutnya ada kelemahan dari visual tersebut. Yang pertama yaitu tentunya membutuhkan persiapan yang baik dan matang. Kemudian membutuhkan keterampilan yang baik. Selanjutnya hanya berupa gambar dan tulisan saja. Kemudian kurang praktis dalam penggunaannya. Selanjutnya yaitu membutuhkan media lain seperti proyektor atau LCD. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Kepada Bang Antos, terima kasih. Selanjutnya untuk materi selanjutnya kepada Cici Syafra, kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi keuntungan dari media teks. Yang pertama yaitu penggunaannya mudah. Kemudian yang kedua dapat menyajikan pesan dalam jumlah yang banyak. Kemudian memungkinkan peserta didik belajar secara individual sesuai dengan kemampuannya. Mudah dibawa dan dipelajari di mana saja dan kapan saja. Perbaikan atau revisi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian selanjutnya kelemahan dari media teks. Yang pertama, proses pembuatannya yang memakan waktu yang relatif lama. Kemudian mudah rusak. Yang ketiga, kurang menarik di saat kemajuan teknologi yang berkembang pesat seperti saat sekarang ini. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu kepada Saudara Febi Oktaviani. Kepada Saudara Febi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya itu pengintegrasian media audio dalam pelaksanaan pembelajaran. Format audio yang dapat diintegrasikan ke dalam audio digital adalah dapat berupa MP3, MP4, dan ACC. Selanjutnya, dari ketiga jenis format audio yang telah dibahas tadi dapat diintegrasikan ke dalam beberapa bentuk format audio digital sebagai berikut. Yang pertama itu ada streaming audio. Dalam streaming audio, konten dapat diunduh ataupun diakses tanpa pengunduhan, sehingga memberikan kesempatan kepada para pendengar tanpa melakukan pengunduhan terlebih dahulu. Selanjutnya, dapat berbentuk podcast. Podcast adalah berkas audio yang direkam biasanya dalam format MP3 atau ACC yang didistribusikan melalui internet. Yang ketiga itu ada radio internet. Radio internet menggunakan internet untuk menawarkan stasiun radio online yang terdiri dari berbagai program musik, olahraga, sains, cuaca, serta berita lokal, nasional, dan dunia. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Febi yang telah menyampaikan media tentang video. Selanjutnya untuk berikutnya yaitu kepada Saudara Hanifah Muslim. Kepada Hanifah kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengintegrasikan media video dalam pembelajaran. Nah, perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah mengapa video ini dibuat, kemudian siapa audiens yang dituju untuk video ini dan mengapa. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan secara berbeda untuk meningkatkan tujuan pembelajaran dan mengapa. Nah, selanjutnya sesuatu yang
lain yang perlu dipertimbangkan juga yaitu mengintegrasikan segmen durasi video secara strategis yang selaras dengan pelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis video dalam pembelajaran. Yang pertama ada dokumenter, yaitu yang membahas tentang fakta, bukan fiksi atau versi fiksi dari fakta. Kemudian dramatisasi, yang mana media video merupakan tempat yang sangat baik untuk membangun karakter dan sikap peserta didik. Kemudian virtual field trips, yang mana mengikuti tur perjalanan ke suatu tempat hanya dengan visualisasi, video, dan audio dengan memanfaatkan teknologi virtual dan reality. Dan selanjutnya yaitu dongeng, yang memungkinkan peserta didik untuk menjadi kreatif sambil mengembangkan karakter, keterampilan literasi visual, dan keterampilan menulis, serta keterampilan produksi video mereka. Nah, selanjutnya proses memproduksi video. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian rekaman, dan yang terakhir adalah editing. Perencanaan yang mana sama sepertinya dalam memproduksi media pembelajaran, perencanaan praproduksi sangat diperlukan. Seperti menyusun storyboard, scripting, dan perencanaan untuk merekam, mengedit, dan merevisi produksi video. Kemudian selanjutnya adalah merekam. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat merekam video ini adalah pastikan kita memiliki pencahayaan yang tepat, bersihkan kekacauan dari area yang akan direkam. Nah, tunjukkan apa yang sedang dibicarakan dan latih untuk merekam dengan berbicara yang jelas serta melihat kamera dan tetap fokus pada topik. Nah, selanjutnya untuk editing merupakan proses akhir dari proses produksi, yang mana hal yang perlu diperhatikan sekali dalam editing ini adalah memproduksi sebuah produk dengan memperhatikan hak cipta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita, Hanifah Muslim. Nah, selanjutnya mungkin di sesi terakhir, yaitu dengan saya sendiri, yaitu menyampaikan tentang pengintegrasikan media teks dan media visual. Nah, kita masuk kepada media teks ya, teman-teman. Nah, kita tahu media teks itu berupa lembaran. Jadi, teks adalah suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, lalu diwujudkan melalui tulisan. Disampaikan oleh pengirim, gunanya untuk menyampaikan pesan kepada si penerima. Maka tersampaikanlah pesan dari teks tersebut kepada penerima. Nah, biasanya kita lakukan ini dengan cara membaca buku teks, membaca jurnal, membaca artikel-artikel lainnya. Pokoknya dalam bentuk textbook. Nah, selanjutnya kita lihat pada format teks. Nah, di dalam pendidikan, biasanya kita memakai format teks yang berupa format e-book atau EPUB atau MOBI atau PDF. Nah, ada beberapa format teks di sini, terdapat 5 format teks di dalam Wikimedia. Yang pertama itu format dokumen. Biasa kita pakai XPS atau PDF, markup language atau HTML atau XML. Selanjutnya pada Microsoft Office, kita pakai dokumen, PPT, dan PPS. Selanjutnya pada LibreOffice ada ODP, ODT, dan ODF. Nah, masing-masing ini memiliki kelebihan satu sama dengan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengintegrasian media visual. Nah, di sekolah kita mengetahui ada beberapa macam gaya belajar siswa kita. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada juga yang kinestetik. Nah, sebagian besar dari siswa kita sangat menyenangi dari media visual ini. Karena salah satu faktornya yaitu dari gaya belajar mereka. Nah, kita masuk dulu apa itu media visual. Di dalam pembelajaran media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja.
Jadi jenis media pembelajaran visual ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat berupa proyeksi atau proyektor. Nah, saat kita mengajar, kita menggunakan infocus atau proyektor. Nah, ini visual saja. Nah, visual ini terbagi atas dua pula. Yang pertama itu media visual diam dan media visual bergerak. Kita masuk kepada media visual diam. Nah, media visual diam ini terdiri berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan berupa potongan gambar, atau gambar bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram poster, peta, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk macam-macam media visual bergerak, sering kita jumpai, yaitu berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti di film bisu dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu terakhir hasil presentasi kita. Itulah hasil penampilan dari kita. Jika ada terdapat kritik dan saran kepada teman-teman, nanti kita persilakan. Gimana rekamannya? Tutup saja langsung. Oke, baiklah. Saya tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.